Selamat pagi. Sehat semua? Sampai ketemu lagi dengan Pak Dodi di pelajaran ekonomi hari ini. Mohon maaf tadi Pak Dodi tidak bisa mendampingi kalian untuk kegiatan tadarus di awal pelajaran. Sudah berdoa atau belum? Sendiri ya? Sekarang kita berdoa sebelum pelajaran kita. Ya, berdoa mulai. Doa selesai. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pelajaran kali ini kita akan belajar tentang materi baru, yaitu bank sentral, alat pembayaran dan sistem pembayaran. Ya. Untuk kali ini, seperti yang sudah Pak Dodi, mohon maaf Pak Dodi lepas ini ya. Kalau pakai ini agak mengganggu, tapi insya Allah Pak Dodi sehat. Ya. Untuk kali ini nanti kalian akan melakukan diskusi kelompok. Ya. Pak Dodi akan memberikan beberapa pertanyaan untuk kalian diskusikan dengan teman kamu dengan menggunakan modal pembelajaran yang dipilih. Kalian mencari data-datanya. Tapi nanti sebelum kalian melakukan diskusi kelompok untuk melakukan kegiatan inquiry, kemudian membuat di akhir pelajaran membuat kesimpulan, kemudian menyampaikan kesimpulan kelompok, nanti akan Pak Dodi tayangkan sebuah video yang berkaitan dengan bank sentral. Ya, silakan nanti ditonton, kemudian dicermati isi daripada video ilustrasi yang nanti Pak Dodi tayangkan. Nah, kemudian Pak Dodi juga akan memberikan dua pertanyaan yang nanti sebagai bahan kalian untuk membuat hipotesis dan sekaligus menjawab pertanyaan tersebut sebagai hasil kesimpulan diskusi kelompok. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah kenapa di setiap negara harus ada bank sentral? Pertanyaan yang kedua, apa pengaruh dari adanya bank sentral terhadap perekonomian suatu negara? Jelas? Jelas ya? Untuk kelompoknya seperti yang sudah dibagi kemarin, ya, karena ini juga nanti ada absen dulu. Ada berapa yang tidak masuk? Yang masuk ada 4 ya? Ya, berarti nanti ada satu kelompok yang tidak ada karena memang kemarin kelompoknya itu antara 3 sampai 5. Tapi karena jumlahnya berkurang, kalau saya hitung siswa yang masuk hari ini berarti nanti setiap kelompok 4A. Ya, mempermudah tempat duduk kalian, langsung saja nanti bergerak berkelompok itu, artinya tinggal menggeser kursi mau menghadap kemana, misalkan yang depan berarti tinggal menggeser ke belakang seperti itu. Jadi 1, 2, 3, 4, kemudian yang 2 kelompok itu nanti pindah ke sana atau pindah ke kiri. Tapi sama pindah ke kiri saja ya, nanti yang kelompok di sana pindah ke kiri. Jelas? Yes. Untuk pertama Pak Dodi akan menayangkan sebuah video ilustrasi. Tolong dilihat. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi bab 6 yaitu mengenai bank sentral. Siapkan buku-bukunya, belajar. Bank sentralnya bernama Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia ini melaksanakan kebijakan moneter. Jadi, kita tidak bisa menabung atau meminjam uang di bank sentral tersebut, melainkan bank itu bertugas melaksanakan kebijakan di bidang keuangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Bank Indonesia sebagai bank sentral juga berfungsi untuk mengawasi uang yang ada di BNI, BRI, BCA semuanya diawasi dan juga
Indonesia. Jadi Bank Indonesia ini dipimpin oleh gubernur dan anggotanya yaitu deputi gubernur senior dan deputi gubernur. Gubernur Bank Sentral sekarang namanya Pak Perianto. Ya, silakan dilanjutkan untuk Yes, nurut aku. Ora apa-apa. Gas, tak set mulai dari ini. Heeh. Mulai tak set. Bagaimana dengan jawaban kedua teman-teman? Apakah ada data yang ditemukan? Aku nemu data yang tadi. Peran Bank Sentral dalam perekonomian Indonesia itu mendorong pengembangan pasar keuangan serta menjamin sistem pembayaran yang aman dan efisien. Masalah saya juga pendapat. Karena Bank Sentral merupakan lembaga yang mengatur kebijakan moneter di suatu negara. Udah? Ya? Mungkin kakaknya mau? Nggak ada. Iya. Cukup. gimana Mas? Diskusinya lancar? Iya. Gimana? Kelompok ini sudah menemukan hipotesis atau jawaban dari pertanyaan Pak Dodi? Sudah. Nomor 2. Yang nomor 1 gimana? Baru proses. Yang sudah kedua, tapi yang satunya masih Pencarian belum final gitu ya. Oke, apa? Yang hipotesis kalian apa untuk jawaban pertanyaan kedua? yang kedua. Kamu nggak baca? Apa? Karena Bank Sentral merupakan lembaga yang mengatur kebijakan moneter di suatu negara. Hanya itu. Adakah mungkin dampak lain daripada adanya bank sentral? Belum dikomprehensifkan. Coba kalian analisis, kamu cari data sebanyak-banyaknya dari buku maupun dari internet. Dilanjutkan ya, nanti dibuat kesimpulan akhir tiap kelompok dan Pak Dodi akan minta untuk diwakili satu orang untuk mempresentasikan ke depan. Jelas? Terima kasih. Dilanjutkan. Sudah kelompok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya? Nomor 1 apa? Sementara sedang pada kelompok 2. Kalau misalkan kamu dapat giliran untuk mewakili kelompok, oke? Terima kasih. Lanjutkan. Gimana? Tadi sudah ketemu jawaban untuk pertanyaan pertama. Sudah ya? Itu yang kedua. Kaitannya dengan pengaruh dan setelah ekonomi. Sudahkah kalian menemukan informasi atau data-data untuk menjawab pertanyaan itu? Belum. Oh gitu. Ya coba dicari atau di buku mungkin ada di sini ya. Coba dilihat. Kita pada bank sentral. Bank sentral belakang. Kamu nyarinya hanya di Google ya. Bukunya dipakai tuh. Nih bank sentral kan. Sistem pembayaran. Oke. Nah ini bank sentral. Gimana Mbak? Ada? Untuk menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan, mendorong pengembangan pasar keuangan serta menjamin sistem pembayaran yang aman dan efisien. Iya, itu salah satunya ya. Nah, betul sekali. Itu adalah salah satu peran bank sentral dalam perekonomian. Nah, mungkin kalian bisa kemudian memperdalamnya lagi mungkin atau mencari data lainnya berkaitan dengan itu. Mungkin tidak hanya itu, tidak. Nah, misalkan di sini peran Bank Indonesia dalam stabilitas sistem keuangan. Nah, kan ada disebutnya di sini juga. Gitu. Ya, coba dicari nanti. Kemudian setelah itu dibuat kesimpulan akhir dan maju ke depan. Oke? Dilanjutkan diskusinya.
Anak-anak, bagaimana? Kita kelompok sudah menghasilkan kesimpulan? Sudah. Bagus. Untuk selanjutnya, saya akan meminta perwakilan tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kesimpulannya ke depan. Ya, ada 5 kelompok. Saya tidak akan mengurutkan, tapi akan saya pilih random ya. Untuk yang pertama, dimulai dari kelompok yang paling kanan. Berarti kelompok 4. Bagaimana kelompok 4? Sudah siap? Insya Allah Siap. Siapa yang akan maju? Bela. Apa kalian berdua aja gimana? Sekalian ke KUA. Ada. Tekan sekali ya. Aku di Mampang gue. Gimana ini? Siapa yang akan maju? Bela sama Intan. Enggak mau. Kamu maju gimana? Sendiri. Aku sama Intan. Ayo, kamu. Bila, kamu maju. Ada siapa ini? Ya, cepat. Berdua. Iya. Iya. Kalian berdua. Kenapa berdua, Mas? Kenapa nggak satu orang? Oh, biar jelas. Tolong diperhatikan, ini kelompok 4 akan melakukan presentasi dari hasil diskusi kelompok dan dari data dan informasi yang diperoleh dari internet maupun dari silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil simpulan atau jawaban dari hipotesis kelompok kami dan hasil penilaian data dan informasi. Untuk nomor 1 akan saya sampaikan jawabannya. Menurut dari hasil analisis kelompok kami, jawaban nomor 1 adalah Bank Sentral merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan mata uang sebagai alat pembayaran sah di suatu negara. Jadi, jika di suatu negara tidak memiliki bank sentral, negara tersebut akan mengalami kekacauan di sektor perekonomian. Untuk jawaban nomor 2 akan disampaikan oleh saya. Menurut dari kelompok kami, jawaban nomor 2 adalah menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan, mendorong pengembangan pasar keuangan serta menjamin sistem pembayaran yang aman dan efisien. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kelompok 2. Ini adalah salah satu yang mewakili presentasi dari hasil diskusi kita tentang bank sentral. Ya, eksistensi dari bank sentral dan pengaruh dan dampak bank sentral terhadap perekonomian di suatu negara. Saya harapkan diskusi kali ini dapat membantu kalian untuk lebih memahami tentang konsep bank sentral. Oke, sebagai akhir pembelajaran kali ini, silahkan kalian kerjakan LK yang sudah Pak Dodi berikan ya. Yang belum siapa? Yang belum dapat LK? Oh, di sana. Ini nanti kamu kerjakan ya kalian. Yang lain sudah dapat ya? Belum? Oh sudah, oke, yang lain sudah. Oke, terima kasih. Nanti pekerjaannya saya tunggu melalui Japri boleh, jawaban saja ya. Itu kan soalnya objektif. Bisa dimengerti? Terima kasih ya. Saya kira untuk pelajaran kali ini saya cukupkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan kegiatan refleksi tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan keterampilan sosial emosional yang telah saya lakukan. Yang pertama, kaitannya dengan kegiatan perencanaan sudah saya lakukan. Alhamdulillah dapat berjalan dengan baik, mulai dari penyusunan RPP sampai pada penyiapan sarana prasarana kegiatan pembelajaran yang saya butuhkan.
Untuk kegiatan pembelajarannya sendiri, yang pertama untuk kegiatan pembukaan pembelajaran yang saya lakukan, alhamdulillah insya Allah dapat mengarahkan dan mempersiapkan murid untuk mengikuti pelajaran dengan baik. Kemudian tanggapan murid sangat positif dan pembelajaran saya sajikan dengan memberikan persepsi, brainstorming, dan juga ilustrasi video kaitannya dengan materi pembelajaran yang saya berikan dalam RPP ini. Tanggapan murid dalam kegiatan pembelajaran cukup baik, cukup antusias. Kemudian teknik yang saya gunakan adalah inquiry, sehingga di sini anak-anak mencoba untuk mencari informasi data, kemudian membuat hipotesis, dan pada akhirnya membuat kesimpulan kaitannya dengan permasalahan atau pertanyaan yang saya berikan untuk menggali pemahaman tentang materi dalam RPP yang saya buat, yaitu tentang kebangsentralan. Murid sangat mampu untuk menangkap semua instruksi yang saya berikan serta penjelasan yang saya sampaikan kaitannya dengan materi kebangsentralan. Tanggapan murid juga sangat baik, meskipun ada beberapa murid yang masih belum respon, tetapi sebagian sudah memberikan respon yang baik. Secara umum penguasaan materi atau kemampuan kaitannya dengan tujuan pembelajaran sudah baik. Saya juga sudah berusaha untuk mengatur dan memanfaatkan pembelajaran dengan seoptimal mungkin. Kaitannya kemudian yang selanjutnya adalah kaitannya dengan kegiatan menutup pembelajaran. Saya berusaha bahwa dalam kegiatan penutupan pembelajaran saya lakukan dengan harapan murid mampu mencapai pemahaman terhadap materi pelajaran yang saya sampaikan. Secara menyeluruh sebenarnya pembelajaran yang saya susun dapat berjalan cukup optimal. Kalaupun ada sedikit kendala atau apa, yaitu adanya misalkan sarana prasarana yang ternyata tidak dapat digunakan seperti proyektor di kelas yang saya pakai untuk kegiatan pembelajaran ini, sehingga mau nggak mau saya harus menggunakan laptop saya untuk memberikan apakah kelemahan-kelemahan yang ada dalam penyusunan ini mungkin secara umum saya tidak bisa menuliskan secara lebih detail tentang keterampilan sosial emosional yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran, karena saya kira KSE itu terjadi secara spontan dan kita tidak bisa intinya melakukan pencatatan atau perencanaan kira-kira nanti keterampilan sosial emosional apa yang akan muncul di dalam pembelajaran. Akan tetapi bahwasanya dalam proses pembelajaran terbukti anak-anak dapat menerapkan atau secara natural mampu menerapkan keterampilan sosial emosional dengan baik. Saya kira untuk kelebihan intinya bahwa saya melakukan proses pembelajaran ini dengan perencanaan yang baik, sehingga alhamdulillah pembelajaran bisa berjalan dengan optimal. Apa kira-kira kebaikan dan kekuatan saya dalam mengajar dapat saya pertahankan untuk kedepannya? Mudah-mudahan dengan keadaan yang seperti ini, artinya pembelajaran tatap muka, saya bisa selalu mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi dengan keterampilan sosial emosional secara berkelanjutan, dan mudah-mudahan juga bisa melakukan pengimbasan kepada rekan-rekan guru yang lain. Saya kira hanya itu refleksi yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.